Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih dari buku Fascinate karya Sally Hogshead. Kita coba kulik bareng ya soal konsep fascinasi. Iya, daya tarik kuat itu ya, yang bikin kita kadang nggak bisa berpaling. Betul. Dan gimana ini main perannya dalam hubungan, terutama soal gairah. Pernah nggak Anda ngerasa tertarik banget sama seseorang, tapi kayak nggak tahu kenapa gitu? Atau melakukan hal-hal yang kalau dipikir lagi agak irasional pas lagi jatuh cinta. Sering itu. Nah, sumber ini bilang ada pemicunya yang dibalik itu semua. Salah satunya, yang kuat banget dalam hubungan itu pemicu nafsu. Tapi, ini bukan soal seks doang ya. Bukan semata-mata itu. Lebih ke keinginan kuat akan kesenangan indrawi dan ada unsur antisipasinya juga. Menunggu sesuatu yang menyenangkan. Oke, nah menurut sumber ini, fascinasi itu kondisi di mana logika kita sering, agak korslet gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Kita jadi nggak terlalu dengerin argumen rasional, tapi lebih terpikat sama pemicu-pemicu yang lebih dalam, lebih naluriah. Jadi dalam hubungan, pemicu kayak nafsu ini bisa banget ngejelasin kenapa kadang pilihan kita atau tindakan kita terasa, aneh kalau pakai kacamata logika. Benar, karena kerjanya di level bawah sadar, itu intinya. Sip, juga kita bedah lebih dalam pemicu nafsu ini. Kata sumbernya, ini ngebangkitin hasrat akan kenikmatan indrawi. Kuncinya di antisipasi tadi ya, menunggu kesenangan itu. Iya, antisipasi itu penting. Dan contoh yang dibahas di buku ini menarik banget soal sinyal flirting atau menggoda. Oh iya, yang katanya universal itu. Betul, ada riset dari Irenaeus Abel-Ebelsfeld yang dikutip. Dia nemuin kalau sinyal-sinyal flirting ini tuh mirip-mirip di berbagai budaya. Kayak udah bawaan lahir. Gimana tuh detailnya? Penasaran juga. Jadi, sumbernya ngutip observasi Abel-Ebelsfeld, kalau wanita itu polanya gini, senyum dulu, terus alis naik sebentar bikin mata kelihatan lebih besar, terus cepet nurunin kelopak mata sambil dagu agak nunduk, palingkan muka sedikit. Wow, detail ya. Iya, terus kadang diikuti nyentuh area mulut atau ketawa kecil. Itu katanya rangkaian yang sama di mana-mana. Kayak tarian naluriah gitu. Kalau pria gimana? Ada polanya juga? Ada, tapi cenderung lebih nunjukin dominasi. Kayak membusungkan dada, nonjolin dagu, gerakannya nunjukin kekuatan gitu. Wah, jadi ini semacam bahasa purba, nonverbal yang kita pakai tanpa sadar ya buat narik perhatian. Bukan diajarin tapi udah terpasang gitu. Kurang lebih begitu, naluriah banget. Kalau ini bahasa bawaan, berarti ada aspek biologis lain dong yang main di sini. Menurut sumbernya gimana? Yang seringnya di luar kendali sadar kita, ada studi menarik soal MHC, MHC, apa itu? Major Histocompatibility Complex. Itu gen yang hubungannya sama sistem imun. Nah, di studi yang dikutip, pria diminta pakai kaos beberapa hari, nggak pakai deodoran. Terus wanita diminta nyiumin aroma kaos itu. Oke, terus hasilnya? Hasilnya, wanita secara konsisten lebih suka aroma pria yang gen MHC-nya beda sama mereka. Loh, kok bisa gitu? Secara biologis, ini sinyal kalau potensi keturunannya nanti punya sistem imun yang lebih kuat, lebih beragam. Wah, nggak nyangka ya. Preferensi kita bisa dipengaruhi aroma genetik gitu. Iya, dan yang lebih menarik lagi, sumber ini juga bilang, preferensi ini bisa berubah kalau wanita pakai pil KB. Berubah gimana? Mereka jadi cenderung lebih suka pria dengan MHC yang mirip, kayak anggota keluarga. Ini nunjukin banget gimana biologi dan aroma, hal yang kita nggak sadari, itu ngaruh banget ke ketertarikan romantis. Dalam banget ya pengaruhnya. Iya, sumber itu juga nyinggung riset lain soal simetri tubuh, dari Gangstead dan Thornhill. Simetri tubuh maksudnya? Seberapa seimbang sisi kiri dan kanan tubuh. Ternyata tubuh yang lebih simetris itu secara nggak sadar dianggap lebih menarik. Dianggap penanda DNA bagus. Oh, oke. Bahkan di studi itu, aroma orang yang badannya simetris juga dinilai lebih menarik. Jadi, banyak dari chemistry atau percikan awal yang Anda rasakan, itu bisa jadi cuma akumulasi sinyal biologis yang ketangkap sama radar bawah sadar. Pantesan ya, kadang kalau kita lagi kesengsem sama orang, rasanya bisa intens banget. Sumber ini bahkan pakai istilah infatuasi. Iya, infatuasi. Kondisi tergila-gila itu digambarinnya hampir kayak gangguan mental sementara. Logika benar-benar dikesampingkan. Serem juga ya kalau dibilang gitu. Ya, tapi itu ngegambarin intensitasnya.
Sumbernya bilang pas kita terpesona gitu, kita bisa ngelakuin hal yang kita sendiri nggak paham, percaya omongan yang sebenarnya nggak kita setujui, bahkan bisa jatuh cinta sama orang yang kalau dipikir rasional mungkin kurang pas. Oke, jadi ini semua nunjukin betapa kuatnya pemicu nafsu ini ya? Tepat, intinya gitu. Pemicu kayak nafsu ini kerjanya di level naluriah yang dalam banget. Dia bisa melucuti pertahanan rasional kita. Bikin kita jadi lebih rentan gitu ya? Iya, rentan sama pengaruh. Termasuk pas milih pasangan atau mempertahankan hubungan. Makanya, passion atau gairah dalam hubungan sering terasa kuat banget, kadang bikin bingung, dan ya terasa irasional. Karena dia akses bagian otak kita yang lebih tua dari logika. Oke, jadi bisa kita rangkum ya dari penelusuran sumber ini. Gairah dan ketertarikan dalam hubungan Anda itu seringkali nggak cuma digerakkan pilihan sadar. Tapi juga sama sinyal-sinyal bawah sadar dan naluri purba. Terutama lewat pemicu nafsu tadi. Perpaduan antara antisipasi kenikmatan indrawi dan respons biologis yang dalam. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungan. Pas Anda ngerasain ketertarikan kuat, coba dipikir, seberapa banyak itu beneran pilihan sadar Anda, dan seberapa banyak itu pemicu biologis yang lagi kerja tanpa Anda sadari. Dan mungkin satu pemikiran lagi nih, kalau kita tahu pemicu bawah sadar ini kuat banget dalam dinamika hubungan, gimana caranya kita bisa lebih sadar ya, lebih aware gitu sama pengaruhnya dalam interaksi sehari-hari. Maksudnya gimana tuh? Ya sadar pas kita nerima sinyal ketertarikan dari orang lain, tapi juga sadar pas kita mungkin tanpa sengaja ngirim sinyal-sinyal itu. Mungkin kesadaran ini bisa jadi kunci buat navigasi hubungan yang lebih, lebih jernih mungkin.